Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Baiklah, pada hari ini, pada siang ini kita berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Batista Sandi. Namun, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Niswatin selaku Wakil Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Rizky Batista Sandi selaku Wakil Bidang Kurikulum dan juga narasumber kita pada siang hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Taufik Harahap selaku Wakil Bidang Sarprashum. Kita awali kegiatan siang ini dengan mendengarkan arahan dari Ibu Niswatin yang akan mewakili Ibu Kepala SMA Negeri 20 Jakarta. Kepada Ibu Niswatin kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Ranti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang nantinya mengikuti kegiatan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari Bapak Sandi. Bapak Sandi adalah salah satu guru calon guru penggerak dari SMA Negeri 20 Jakarta yang semoga langkahnya diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain, langkah aksi-aksi nyatanya. Kebetulan pada saat ini Pak Sandi akan mengimbaskan terkait dengan budaya positif. Semoga Pak Sandi dapat menularkan ilmunya terkait dengan budaya positif ini kepada kita semua, yang pada akhirnya akan dapat membangun SMA Negeri 20 Jakarta dan peserta didik dengan jiwa-jiwa yang memiliki budaya positif yang bagus. Semoga dari imbasan yang akan disampaikan oleh Pak Sandi membawa bekal dan pemahaman wawasan terkait budaya positif ini yang nanti akan kita imbaskan juga kepada siswa-siswi kita. Kita aplikasikan kepada siswa-siswi kita di lingkungan sekolah ataupun nanti di luar sekolah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Sandi, kurang lebihnya tetap kita ikuti, kita cermati, dan kita pahami apa yang disampaikan dan lalu kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Niswatin atas arahannya pada siang hari ini. Baiklah, kita langsung saja melangkah ke acara inti, yaitu aksi nyata pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Batista Sandi selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Kepada Bapak Sandi kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Ranti, pada terhormat Bu Niswatin selaku Wakil Kepala SMA 20 Jakarta bidang kesiswaan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru semuanya, pendidik, dan seluruh rekan-rekan seluruhnya. Alhamdulillah di hari ini, di siang hari ini, saya akan melakukan aksi nyata tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Semoga kita semua selalu berpikiran positif ya Bapak Ibu ya. Ya, sebelum itu mungkin saya mau jargon SMA 20 dulu ya. SMA 20 Jakarta, Satu jiwa, satu rasa.
Ya, alhamdulillah di sini Bapak Ibu semuanya di sini di depan ini bukan yang paling ahli, bukan paling pintar ya, tapi kebetulan saya yang mengikuti TGP angkatan ke-7 dan di guru penggerak itu Bapak Ibu semuanya sudah ada ya beberapa guru yang mengajar di SMA 20 yang mengikuti guru penggerak, dan di angkatan ke-7 atau kegiatan guru penggerak itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan pengalaman ya, ilmu pengetahuan dan berbagai macam. Salah satu tentang pendekatan kita sebagai seorang guru kepada siswa atau murid. Nah, di sini saya akan melakukan pengimbasan mengenai budaya positif. Nah, tujuan pengimbasan pemahaman budaya positif di lingkup SMA 20 Jakarta. Yang pertama, guru dan tenaga pendidikan memahami konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, guru dan tenaga kependidikan memahami teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, teori 5 posisi kontrol, dan teori segitiga restitusi. Jadi memang kita sangat dekat sekali dengan materi ini Bapak Ibu semuanya ya. Nanti di dalam saya menyampaikan materi ya, silakan Bapak Ibu boleh menanyakan ya. Silakan kita sama-sama diskusi saja Bapak Ibu, karena kita semua sebenarnya sudah melakukan budaya positif ya, mungkin dengan cara-cara yang berbeda, dan mungkin ya Bapak Ibu juga melihat nanti, oh ternyata saya menggunakan teori ini dan sebagainya. Mungkin kita kurang paham aja mengenai teori apa itu dan sebagainya, dan sebenarnya kita sudah melakukan itu semuanya. Tinggal melakukan pemahaman sesuai dengan teori-teori tersebut. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya, apa makna budaya positif? Ya, mungkin saya langsung tunjuk aja Bapak Ibu ya. Silakan Bu Evi, boleh maju ke depan menemani saya. Silakan Bu Evi. Mengenai apa makna budaya positif ya Pak ya. Menurut saya yang sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita dan di kelas yang telah saya ajar, budaya positif itu adalah pembiasaan ya Pak ya. Pembiasaan yang kita lakukan setiap hari dan berulang-ulang sehingga menjadi keyakinan mereka ya Pak ya, bukan bentuk peraturan. Kalau peraturan itu pasti ada aja yang dilanggar, tapi kalau pembiasaan positif itu pasti berhubungan dengan keyakinan yang mereka akan lakukan dan nanti akan berdampak untuk menumbuhkan karakter anak dengan baik Pak. Begitu Pak saya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Bu Evi sudah mengetahui apa itu makna budaya positif. Nah, lalu yang kedua berikutnya, apa contoh penerapan budaya positif di sekolah? Mungkin saya mau bertanya kepada Bu Nani ya. Silakan Bu Nani, menurut Bu Nani selaku guru agama Kristen ya, bagaimana contoh penerapan budaya positif di sekolah? Kepada Bu Nani kami silakan. Terima kasih Pak Sandi untuk kesempatannya memberikan contoh budaya positif yang dilakukan di sekolah, terutama saya sebagai guru agama. Yang pertama, kita ada tiap pagi itu ada menyambut siswa ya dengan 5S. Jadi disitulah salah satu budaya positif di sekolah ini yang sudah dilakukan, dan itu bukan hanya guru tetapi juga melibatkan siswa. Kemudian budaya positif juga di sekolah ini adalah bagaimana menanamkan mereka itu untuk nilai-nilai nasionalisme, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PPK. Dan untuk saya di kelas budaya positif yaitu ketika memulai kegiatan belajar selalu mengajak mereka berdoa. Anak-anak kami libatkan untuk memimpin berdoa secara bergilir menurut absennya. Jadi mereka sudah, besok saya yang akan bertugas begitu. Dan
Untuk kegiatan religi di sekolah kita juga sudah ada budaya positif, yaitu menanamkan budaya religi. Untuk yang muslim itu adalah ada tadarusan, kemudian sholat duha. Untuk yang non muslim Kristen itu ada ibadah pagi. Mereka digilir untuk memimpin doa dan pujian, bahkan ada yang membawakan firman. Itu budaya positif yang diterapkan di sekolah SMA Negeri 20. Demikian, Pak. Oke, terima kasih kepada contoh penerapan budaya positif di sekolah. Nah, saya yakin ya kita semua sudah menerapkan ini semua ya. Tinggal kita nih praktikkan dan seterusnya, karena memang banyak sekali ya budaya-budaya positif itu ya harus kita terus ikuti ya. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya bisa dilihat di sini, budaya positif itu mempunyai pengertian suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, di sini mungkin saya akan garis bawahi karakter murid. Karakter murid itu setiap zaman itu berbeda, Bapak Ibu ya. Makanya nanti di materi kali ini saya akan menyinggung sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara itu, meskipun Ki Hajar Dewantara itu sudah ibaratnya sudah lama ya sudah, wah itu udah lama lah ya ibaratnya, tapi tetap pemikiran tersebut itu masih relevan sampai saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa. Nah, sampai di sini, sampai pengertian budaya positif, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Tapi di sini saya akan menyimpulkan 4 saja. Ya, karena ini yang sangat berdekatan terhadap kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pendidik. Di sini pendidikan berpusat pada murid Bapak Ibu. Ya. Dulu mungkin kalau kita belajar ya Bapak Ibu ya, dulu kita pernah diajari oleh seorang guru yang hanya menulis di papan dengan kapur gitu ya. Tetapi materi tersebut itu masuk di kita ya Bapak Ibu ya. Ya. Dulu ya. Ataupun dulu zaman saya sekolah SMA itu guru udah pakai proyektor, pakai laptop itu udah paling keren zaman dulu. Gitu. Jadi tapi untuk saat ini Bapak Ibu, dunia sudah berubah Bapak Ibu ya. Zaman sudah makin berkembang ya. Dan banyak sekali teknologi-teknologi atau pendekatan atau metode yang bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi di sini kata kuncinya adalah pendidikan berpusat pada murid. Nah, tadi pagi kita sudah melakukan tes minat bakat kepada siswa, khususnya kelas 10. Nah, di sana nanti kita akan mengetahui ya, kira-kira bakat atau minat dari kelas 10 itu seperti apa. Apabila kita mengetahui minat dan bakat siswa kita kelas 10, kita akan lebih mudah mengidentifikasikan bagaimana gaya belajar dan sebagainya. Lalu kata kunci yang kedua adalah semua anak terlahir dengan bakat yang berbeda-beda atau unik Bapak Ibu. Ya, contohnya aja ya Bapak, saya yakin sih Bapak Ibu ya, kita semua mungkin kalau dulu waktu kecil ya, jalannya itu usia berapa bulan atau berapa tahun, ataupun berbicara mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sesuai dengan perkembangannya. Nah, di situ kita tahu Bapak Ibu, ternyata anak itu unik sekali ya. Dan bahkan kita ya sebagai orang tua pun ataupun kita sebagai siswa, sebagai anak pada waktu itu pun juga banyak sekali ya. Jadi memang anak itu terlahir bakat yang berbeda-beda atau unik. Yang ketiga adalah kodrat alam dan zaman. Kodrat alam itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Apa itu kodrat alam? Ini ada materinya di PMM juga ada ya Bapak Ibu ya sebenarnya ya. Kalau Bapak Ibu mencermati ya, itu di PMM ada. Apa itu kodrat alam? Perubahan. Dengan lingkungan ya. Bagaimana Bu Eko? Dengan lingkungan sekitar ya.
Contohnya aja kita berbicara tentang, kita semua mengajar di Jakarta Bapak Ibu ya. Otomatis saya sebagai guru sejarah ya, saya akan mendekatkan dengan sejarah lokalnya. Contoh misalkan, kalau saya berbicara tentang proklamasi kemerdekaan, itu gampang sekali di Jakarta, tinggal ke Tugu Proklamasi ya, meskipun bangunannya, rumahnya itu udah nggak ada sekarang Bapak Ibu, sudah rata dengan tanah. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran itu harus didekatkan oleh lingkungan sekitar. Apabila nanti misalkan suatu saat kita mengajar di daerah pegunungan ya Bapak Ibu ya, otomatis kita harus menyesuaikan di lingkungan tersebut seperti itu. Mungkin kalau di daerah pesisir ya, kenapa sih mohon maaf suku Batak misalkan kalau berbicara tuh keras-keras misalkan ya, nggak semua gitu kan ya. Ya. Kenapa? Karena secara lingkungan kebanyakan mereka tinggalnya di pesisir seperti itu. Jadi kalau suaranya pelan-pelan ya nggak kedengeran seperti itu. Ataupun yang lain juga banyak sekali suku-suku dan sebagainya. Dan yang terakhir, tugas guru itu adalah menuntun anak Bapak Ibu. Kita nggak tahu nanti ke depannya anak itu jadi seperti apa. Kita bukan adalah orang yang menentukan gitu. Anak itu sukses, kamu nggak sukses ini. Yang sukses itu kayak gini gitu Bapak Ibu. Bahkan dengan anak tersebut nanti masuk PTN itu juga belum menentukan kesuksesan anak. Siapa tahu yang tidak kuliah sukses gitu kan. Karena memang kesuksesan di setiap pengertian kita tuh beda-beda gitu Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin kalau saya sukses itu adalah dapat PTN dan beasiswa. Itu menurut saya sukses pada waktu itu. Tapi untuk zaman sekarang ya, untuk anak-anak punya pilihan masing-masing lah. Gimana? Nah, ini pentingnya tugas guru nih untuk menuntun anak. Mungkin saya mau panggil Bu Sri Mul ya, selaku guru BK kita ya. Gimana caranya Bu Sri Mul menuntun anak nih ya? Nah, boleh Bu Sri Mul silakan maju ke depan. Wah. Boleh Bu Sri Mul nanti. Nah, di sini aja Bu Sri Mul ya, diceritakan nggak apa di sini ya, menceritakan bagaimana Bu Sri Mul selaku BK satu-satunya ya, dan dibantu oleh Pak Rilo dan Bu Sari ya, bagaimana caranya ibu bisa menuntun anak dan khususnya menumbuhkan budaya positif di SMN 20 Jakarta. Pada Bu Sri Mul kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sandi atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menceritakan nih. Saya selaku BK di sini, di mana saya di sini bertugas artinya memberikan arahan atau istilahnya bimbingan dan konseling. Istilahnya teman curhat dari anak-anak dari kelas 10 sampai kelas 12, di mana setiap hari permasalahan itu muncul ya. Dan di sana juga saya selaku BK bekerja sama dengan wali kelas, kemudian kesiswaan dan kurikulum. Setiap masalah yang ada di anak ini, setiap wali kelas sebelumnya itu melaporkan ke BK dulu. Nah, setelah itu kalau masih bisa kita bina, saya dan dari wali kelas sudah bisa dibina, stop sampai di situ. Kita tinggal kita melihat atau memantau perkembangannya. Tapi kalau belum, maka diserahkan ke BK. Kalau masih ada, maka kita bekerja sama dengan kesiswaan dan kurikulum. Di mana di sini permasalahan anak itu banyak ya, terutama di masalah di tata tertib ya. Nah, di sini perlu penanganan emang benar-benar super ketat ya, pemantauannya juga, di mana di sini saya selaku BK juga nggak bisa bekerja sendiri, jadi harus dengan wali kelas ya. Dan yang keduanya lagi, mengarahkan anak-anak yang sekarang ini kelas 12 ya, mengarahkan anak-anak ke PTN yang dimana di sini eligible kita sudah tentukan.
Kemudian kita mengarahkan ke siswa untuk menentukan PTN dan jurusannya yang tepat sehingga dia bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu pembinaan, kembali lagi pembinaan untuk siswa-siswa kita dari kelas 10 dan kelas 12 ini terus kita pantau sampai anak itu betul-betul berubah, ya, betul-betul berubah. Kalau memang dia belum berubah juga kita panggil orang tua. Kemudian kalau memang belum ini juga kita home visit. Setelah itu kita wali kelas dan kurikulum dan kesiswaan terus memantau sampai benar-benar ada perubahan. Mungkin itu aja. Bagi tangan Bapak Ibu semuanya, para ibu ya, tadi sudah menjelaskan dengan sangat baik tentang tugas beliau sebagai guru BK, yaitu menuntun siswa atau anak. Ya, ini pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi di sini saya fokuskan ke 4 ini saja, karena banyak sekali. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana seorang dulu saya berpikir kalau namanya Ki itu orang tua gitu. Orang tua jadul gitu ya. Dan memang pas dulu waktu kecil saya lihat tuh fotonya pasti orang Jawa banget gitu kan. Ini orang Jawa gitu kan. Tapi kok punya pemikiran seperti ini? Ternyata memang beliau ini tadi ini kodat alam sama kodat zaman Bapak Ibu ya. Karena memang zaman itu selalu berubah Bapak Ibu. Dulu tadi sudah saya katakan di awal, guru menulis di papan tulis atau ceramah itu udah keren banget zaman dulu gitu ya. Bahkan kita dulu belum mengenal tuh metode atau media dan sebagainya. Tapi karena memang zaman itu sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Dan kita sebagai manusia, khususnya sebagai pendidik, itu harus menyesuaikan zamannya. Oke, lalu ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini banyak sekali kita terjadi miskonsepsi, yaitu tentang teori kontrol. Ya. Di sini kita sebagai guru beranggapan kita itu bisa mengontrol murid. Lalu kita juga dengan penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mematahkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, sekarang zamannya udah beda Bapak Ibu ya. Kalau kita berharap seperti ini Bapak Ibu, kita nggak tahu bagaimana karakter anak zaman sekarang. Karena ya kita sudah mengalami ya Bapak Ibu ya, bagaimana karakter anak zaman sekarang itu. Kadang-kadang dibilangin aja susah gitu ya, dan berbagai cara. Nah, ini kita menggunakan pendekatan sesuai dengan teori kontrol tadi. Bagaimana ilusi tadi, kita harus berupaya bagaimana kita sebagai seorang guru untuk khususnya menuntun anak. Nah, makna disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi memang merdeka itu bukan kita ini bebas dari penjajah Bapak Ibu, tapi menurut Ki Hajar Dewantara adalah cakap ya. Harus punya keahlian Bapak Ibu. Andai kata kita merdeka, kita misalkan mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang bebas dari penjara, itu kan merdeka ya Bapak Ibu. Tapi konsep merdeka itu bukan yang maksudnya seperti itu. Merdeka itu adalah kita bebas melakukan apa saja, tapi kita juga harus cakap, punya keterampilan. Karena ya kita tetap ya, itu prinsip merdeka dari
Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Ki Hajar Dewantara itu sudah menularkan lah. Contoh misalkan tugas siswa adalah belajar ya Bapak Ibu ya. Tapi belajar itu harus punya cakapnya ya, punya keterampilannya. Kira-kira punya skill apa? Apalagi di zaman saat ini yang harus dituntut punya skill ya. Kita juga sebagai guru juga harus Bapak Ibu. Apalagi sekarang sedikit-sedikit kita berhubungan dengan desain gitu kan. Otomatis kita mau nggak mau kita harus menggunakan Canva misalkan. Canva kan yang paling mudah sebenarnya dibandingkan Adobe yang lain dan sebagainya. Alat-alat ilustrasi dan sebagainya itu Canva dengan lebih mudah. Nah, di sini selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kalau Bapak Ibu tahu, kasus pembulian terbesar di dunia menurut data itu adalah Korea Selatan Bapak Ibu. Ya, Korea Selatan datanya. Selanjutnya Jepang dan Indonesia itu sebenarnya kasus pembulian itu datanya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Tapi yang terbanyak itu adalah Korea Selatan. Kenapa Bapak Ibu? Korea Selatan itu salah satu, padahal kalau kita lihat Korea Selatan itu di film drama-dramanya itu kan keren ya, percintaan dan sebagainya ya. Tapi kenapa kasus pembuliannya itu nomor 1? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa? Yang suka Korea nih ada nggak nih? Kenapa? Nah, tuntutan lingkungan. Kenapa tuntutan lingkungan? Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahu di Korea Selatan itu jam belajarnya itu lama apa sedikit Bapak Ibu? Lama apa sedikit? Lebih lamaan mana? Ya, lebih lamaan mana ya? Pembelajaran di Indonesia atau di Korea? Korea ya Bapak Ibu sepakat ya. Oke, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, bagaimana di Korea sendiri ya, itu pembelajarannya, waktunya lama Bapak Ibu. Ada yang mengatakan dari pukul 8 atau pukul 9 sampai sore, lalu mereka juga ikut bimbel lagi, ikut bimbel tambahan dan sebagainya. Nah, itu dengan jam belajar yang cukup panjang, itu memungkinkan ya pelajar Korea itu melakukan pembulian. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, nih jam belajar kita tidak sepanjang Korea ya. Andai kata sepanjang Korea itu mungkin kasus pembulian di Indonesia itu sangat banyak. Karena jam belajar yang panjang membuat mereka, kan pasti ada ya Bapak Ibu ya, di satu kelas itu pasti ada yang jadi anak bawang Bapak Ibu. Ya, pasti selalu ada yang dijadikan dia yang paling bawah gitu ya. Otomatis yang sebelum bawah tadi supaya dia tidak dibully, itu juga ngebully yang bawah. Karena kalau dia tidak ngebully, dia akan dibully. Gitu. Itu adalah banyak sekali yang terjadi di Korea Selatan ya. Bagaimana padahal menurut PISA Korea Selatan itu salah satu peringkat yang atas sebenarnya. Tetapi secara karakter mereka juga mengalami, bahkan di Korea Selatan tadi ya, menurut perilaku manusia mereka mengalami resesi seks ya. Bahkan menurut data yang saya baca, sekarang ini Korea Selatan angka kematiannya itu lebih banyak dibandingkan angka kelahiran. Dan di Korea sekarang sudah mulai jarang terlihat anak-anak kecil. Sedangkan Indonesia, wah luar biasa. Data terbaru nggak resesi seks ya, ternyata masih 2,2. Plus 1 ya. Oke, jadi data kita secara perilaku manusia kita luar biasa Bapak Ibu. Jadi memang ada satu positif atau negatif suatu bangsa. Nah, di sini tadi ini berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia. Nah, tindakan atau perilaku yang dilakukan guru akan menentukan lingkungan yang positif
lalu akan menciptakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini terdiri dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini bukan hanya berdasarkan dari nilai-nilai agama, tapi beragam nilai-nilai yang ada di dalam diri kita semuanya. Lalu dan kita akan memunculkan budaya positif. Nah, bagaimana ya kita semua di sini bisa atau semuanya melakukan budaya positif? Nah, di sini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini pada waktu pandemi ya Bapak Ibu ya? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, ini yang harus kita dapatkan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti misalkan anak gondrong Bapak Ibu. Iya. Terus anak tersebut nanya, "Pak, gondrong ini rambut saya nggak mempengaruhi pembelajaran saya Pak? Buktinya rambut saya masih bisa melihat pembelajaran Bapak," gitu ya. Ini pertanyaan kadang-kadang anak sekarang yang akan ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Rambut gondrong apa hubungannya? Rambut gondrong itu dengan pembelajaran misalnya. Ya. Karena memang dulu di zaman Orde Baru itu ada istilah Bapak Ibu, ada namanya dilarang gondrong. Jadi di masa Orde Baru itu dulu identik orang-orang gondrong itu tanda kutip kriminal di sana. Jadi pada waktu itu orang-orang takut sama orang-orang yang rambut gondrong. Pokoknya dulu kalau nggak gondrong bertato itu di zaman Orde Baru itu tanda kutip yaitu kriminal, berbahaya dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu yang harus kita bisa sampaikan atau kita bisa jawab kepada peserta didik kita. Ya, apa hubungannya gitu kan? Ya, rambut gondrong sama pembelajaran. Nah, ini kita harus sama-sama kesepakatan Bapak Ibu. Kira-kira nanti kalau ada siswa yang nanya seperti itu, kita jawabnya seperti apa? Meskipun kita sudah punya peraturan ya Bapak Ibu ya, dan peraturan itu pun ya itu sudah disepakati baik guru, siswa, perwakilan siswa ataupun perwakilan dari komite. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu selalu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi adalah pilihan Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu kita sudah sepakat dengan kontrak belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, kontrak belajar itu sebenarnya berharap ke restitusi Bapak Ibu. Artinya pilihan. Pilihan itu artinya apa? Kedua belah pihak itu sepakat. Artinya guru dan siswa yang melanggar itu sepakat menentukan pilihannya. Sedangkan hukuman cenderung kita hanya dari guru saja Bapak Ibu. Meskipun kita sudah punya tata tertib ya Bapak Ibu ya. Tapi memang di zaman sekarang ini banyak sekali ya hal-hal yang kadang-kadang di luar dari tata tertib gitu. Tetapi memang tata tertib itu hukuman atau enggak? Gimana Bapak Ibu? Tata tertib yang sudah kita lakukan di sekolah ini termasuk hukuman atau enggak? Tidak. Atau konsekuensi atau restitusi? Kalau restitusi kayaknya enggak ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi Bapak Ibu ya. Jadi kan semua anak udah tahu ya, apabila melakukan A, misalkan merokok, dia akan dilakukan seperti apa. Nah, ini tinggal kita semua sama-sama Bapak Ibu sepakat nih bersama-sama. Kira-kira apabila ada kejadian atau hal-hal yang seperti ini, kita harus seperti apa. Dan kita tetap berpegang teguh kepada tata tertib. Dan hukuman juga tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan di hukuman juga korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan dan korban mendapatkan ganti. Jadi restitusi seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai apa itu konsekuensi ataupun restitusi. Dan kita sebagai guru ya, bahkan dulu kita sebagai murid
selalu menerapkan hukuman Bapak Ibu, ya. Hukuman, apalagi sekarang ada istilah sekolah ramah anak ya Bapak Ibu ya. Ada hal-hal yang dilarang Bapak Ibu, bahkan untuk membersihkan toilet aja menurut ramah anak enggak Bapak Ibu, seperti itu. Ataupun ada kemarin saya dengar juga murid terlambat lalu dia disuruh membaca Quran, itu juga melanggar Bapak Ibu. Baca Quran loh pada Bapak Ibu. Karena jangan sampai katanya hukuman itu berdasarkan agama. Kan bingung ya Bapak Ibu ya. Nah ini nih sebenarnya pemahaman-pemahaman seperti ini yang harus kita sepakati Bapak Ibu, supaya tidak ada kejadian ya mengenai masalah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kita harus memberikan pemahaman khususnya kepada murid dan orang tua. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Oke, nggak ada, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini bagaimana kita membentuk keyakinan sekolah atau kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal. Nah, ini pernyataan universal ya Bapak Ibu ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, tidak berbentuk negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, nah, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, karena kita kan memang sudah diajarkan musyawarah ya Bapak Ibu ya. Meskipun nanti dalam prakteknya ya kita voting gitu ya. Sebenarnya akankah lebih baiknya kita melakukan kegiatan musyawarah Bapak Ibu? Mau kegiatan apapun itu bisa dimusyawarahkan lah. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak selalu terus gitu Bapak Ibu. Dan kita tadi sudah belajar tentang kodrat zaman. Zaman itu berubah, ya. Zaman itu pasti berubah lah Bapak Ibu. Nah di sini kita bagaimana caranya ya supaya keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu itu dapat berubah. Dan keyakinan kelas itu bukan seperti undang-undang dasar ataupun bukan UUD ya. Kalau bukan UUD kan nggak boleh diamandemen ya Bu Reda ya. Bukan UUD tidak boleh diamandemen. Jadi itu sesuatu yang sakral sebenarnya. Jadi tapi untuk keyakinan kelas ini dapat ya kita ubah dari waktu ke waktu. Dan saya yakin pun Bapak Ibu semua pada waktu awal mengajar pasti melakukan ini semua ya. Bagaimana kita mempersiapkan, misalkan kalau pertama kali masuk kita belajar itu pasti berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Lalu misalkan datang terlambat 10 menit apa dan sebagainya, itu termasuk dalam keyakinan sekolah atau kelas. Selama kedua belah pihak itu disepakati itu boleh. Tapi kalau kedua belah pihak ada yang tidak sepakat, ini kita harus mencari kesepakatannya Bapak Ibu. Ya kita pakai bahasa-bahasa kita lah, seperti itu mungkin ya. Masa misalkan tidur ya, kita sepakatnya misalkan apa ya, tidur itu misalkan mengerjakan tugas tambahan misalkan. Tapi kata dia kalau tidur dibolehin Pak tidur terus Pak. Nah itu kan kedua belah pihak nggak setuju ya Bapak Ibu ya. Dan hukumannya nggak sepadan ya. Jadi kita semua di sini ya, bagaimana seorang guru itu juga punya pendapat satu dengan lainnya. Nah, di sini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku di tempat. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Ya, apalagi kalau siswa kita berkunjung ke perpustakaan misalkan. Ya, kita lihat ya. Kira-kira benar nggak naruhnya? Bahkan yang memang Bapak Ibu semuanya, kita juga sudah sering lihat ya, bagaimana anak-anak kita kalau ke perpus itu pasti ada tisu aja tuh. Tiba-tiba ada masker gitu ya. Masker siapa ini gitu kan? Ya. Ataupun kalau Bapak Ibu mengajar, kalau Bapak Ibu ngecek di kolong meja atau di loker, itu kadang-kadang kita juga menemukan barang-barang milik kantin. Ya.
Lalu contoh lagi peraturan dilarang mengganggu orang lain. Artinya keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan komitmen. Jadi memang keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai universal Bapak Ibu. Ya, bukan hanya nilai-nilai yang berdasarkan agama, tapi memang nilai-nilai yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen dan sebagainya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang kita bisa lakukan di kelas kita, ya. Bagaimana peraturan ini membuat keyakinan kelas. Tapi ingat, balik lagi, peraturan ini wajib kedua belah pihak harus sepakat. Tapi biasanya Bapak Ibu yang melanggar ini inginnya yang mudah kan Bapak Ibu ya. Nah ini kita bagaimana cara gurunya ya bisa menyesuaikan tersebut. Artinya kita punya posisi tawar tinggi loh Bapak Ibu sebagai seorang guru. Contoh misalkan kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa konsekuensinya apa? Misalkan kalau melanggar seperti ini, misalkan membuang sampah sembarangan, denda misalkan, boleh nggak Bapak Ibu? Kalau kedua belah pihak sepakat ya nggak masalah. Tapi kalau ada kedua belah pihak yang dirugikan, itu berarti itu bukan konsekuensi tapi hukuman. Jadi bedanya itu Bapak Ibu ya, bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu kedua belah pihak harus sepakat. Ya, biasanya ya paling gampang kesepakatannya tanda tangan ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau saya pribadi sebelum saya ngajar, saya akan buat kesepakatan kelas seperti ini dan masing-masing anak harus tanda tangan. Itu termasuk salah satu kesepakatan di kelas. Nah, apabila Bapak Ibu semuanya bisa melakukan itu ya akan lebih baik lagi. Jadi kita harus punya buktinya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kesepakatan kelasnya A, tiba-tiba nanti melanggar. Dan kita juga harus konsekuensi juga Bapak Ibu. Aturan itu harus kita tegakkan terus. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya, menerapkan keyakinan kelas. Misalkan ya tadi salam seperti Bapak Ibu. Lalu kita juga bisa buat aturan di kelas ya Bapak Ibu ya. Misalkan tugasnya dikumpulkan besok gitu. Kalau enggak terlambat mengumpulkan tugas, konsekuensinya apa? Itu kita bisa terapkan Bapak Ibu. Jangan sampai pembelajaran kita itu mengganggu Bapak Ibu. Maksudnya mengganggu apa? Kita sudah menyiapkan RPP Bapak Ibu untuk minggu ini seperti ini, kok gara-gara ada satu anak yang tidak mengerjakan itu mengganggu kita. Nah di sini kita sebagai guru punya aturan juga. Apabila mengumpulkan tugas kelompok atau tugas apapun itu yang harus tepat waktu, silakan nanti Bapak Ibu atur kira-kira konsekuensinya apa. Nah, ada dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, jangan sampai dihukum itu oleh penghargaan Bapak Ibu. Ya, bagaimana hukuman itu ya bukan penghargaan. Kita semua sepakat di situ. Bagaimana kita harus memanusiakan manusia supaya manusia itu ya kita sendiri Bapak Ibu ya. Apabila kita direndahkan kan kita nggak mau juga ya Bapak Ibu ya. Nah kita ini tugas sebagai seorang guru tuh untuk saat ini atau saat ini tuh ya luar biasa beratnya. Banyak sekali beragam. Contoh Bapak Ibu kita semua ini saya bacakan ya. Bapak Ibu tinggal lihat nanti kira-kira hukuman atau konsekuensi. Kita ambil contoh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, jadi yang pertama ini banyakkan hukuman ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, jadi memang kita semua hukuman dan konsekuensi tadi kedua belah pihak harus sepakat. Yang kedua memang konsekuensi itu lebih mengarah kepada
sebab akibat Bapak Ibu. Contoh misalkan, saya siswa Bapak Ibu, baju saya kekecilan ya. Kalau aturan misalkan ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau menerapkan tata tertib itu artinya konsekuensi Bapak Ibu. Tapi kita bisa menerapkan yang lebih dari konsekuensi, artinya restitusi. Nah gimana caranya besok nih baju saya yang kecil ini ya, ini kita pakai baju yang seragam gitu Bapak Ibu. Misalkan ya disuruh beli baju baru dengan konsekuensi yang berbeda dan sebagainya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar? Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Konsekuensi apa? Nah sekarang kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Nah ini, jadi yang pertama sampai ketiga itu adalah hukuman Bapak Ibu ya. Sedangkan yang ini menggantikan kertas tugas teman yang dicoret itu kenapa konsekuensi? Karena ini bertanggung jawab Bapak Ibu. Lalu membersihkan tumpahan air juga bertanggung jawab. Lari mengelilingi basket di taman basket. Nah ini terlambat untuk pelajaran BJOK ya. Kata kuncinya adalah pelajaran BJOK. Ya ini pelajaran BJOK mungkin sudah melakukan tadi kesepakatan di kelas ya. Jadi ini hal seperti ini tuh hal yang sah Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukan hukuman dan konsekuensi. Permasalahannya nih, kita tuh harus punya kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu, baru bisa menerapkan ini. Kalau kita tidak punya kesepakatan kelas, ya jatuhnya hukuman semua kita. Kesepakatan kelas itu bisa dan wajib berbentuk tertulis loh Bapak Ibu. Karena kalau tidak berbentuk tertulis hanya lisan seperti ini, itu bukan kesepakatan kelas. Itu bentuknya ya kan gak ada buktinya Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu silakan nanti dalam bentuk tulisan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Pertama, bertahan hidup udah pasti lah Bapak Ibu. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan atau kekuatan atau power. Nah, di sini adalah ini kebutuhan yang harus didapatkan oleh siswa kita Bapak Ibu. Ya, kalau siswa kita tidak bahagia belajar di 20, mungkin ya dia lebih bahagia belajar di sekolah lain seperti itu. Ya, karena memang tempat sekolah itu, karena sekolah itu kan berasal dari kata bahasa Yunani Bapak Ibu ya, artinya sekolah ya atau school. School bahasa Inggris, sekolah bahasa Yunani, artinya mengisi waktu luang Bapak Ibu. Jadi memang sekolah itu di masa Yunani itu ya untuk mengisi waktu luang aja, untuk mengisi waktu luang para kaum bangsawan, para kaum raja pada waktu itu. Dan ya untuk zaman sekarang pengertiannya pasti akan berubah Bapak Ibu, bukan hanya mengisi waktu luang, tapi memang kuncinya adalah 5 hal ini. Bagaimana sekolah bisa menerapkan 5 dasar kebutuhan manusia ini: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Kalau salah satu ini tidak, ya berarti ada 1 atau 2 kebutuhan manusia atau dasar manusia itu yang tidak ada Bapak Ibu. Nah ini adalah kebutuhan yang wajib, hal yang harus kita berikan kepada siswa kita Bapak Ibu. Dan ini juga sebenarnya introspeksi buat diri kita ya Bapak Ibu ya. Bagaimana apalagi menghadapi mutasi Bapak Ibu, itu juga kita harus punya introspeksi diri sebenarnya. Ataupun untuk masalah eligible ya, bagaimana siswa kita kok kadang-kadang susah diarahkan, itu juga kembali lagi introspeksi diri kita Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Nah, ini juga tadi pada waktu kita tes kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Kebutuhannya kan dia pengen nyanyi Bapak Ibu, karena bukan yang gaya belajarnya itu yang bisa diem aja atau visual yang hanya melihat gitu kan. Nah ini semua ini harus kita penuhi Bapak Ibu. Ya memang kita sebagai guru yang saat ini tidak bersifat kaku ya Bapak Ibu ya. Sekarang itu sudah mengikuti perkembangan zaman.
Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kadang-kadang anak juga butuh diperhatikan ya loh ini. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini juga nih ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini juga kita tidak boleh juga Bapak Ibu ya, memalukan seorang gitu, nggak boleh Bapak Ibu ya. Jangan sampai lah, kayaknya di 20 nggak ada ya Bapak Ibu ya. Nggak ada Pak, jauh. Iya mungkin di SMA 200 mana gitu kan. Somalia itu. Oke. Nah yang terakhir ini, posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi yang paling rendah itu penghukum, paling tinggi manajer Bapak Ibu. Nah, kalau saya sih jujur sih, mungkin saya dulu penghukum Bapak Ibu. Mungkin untuk sekarang naik sedikit. Nah ini kita juga, ini jujur Bapak Ibu, ini sangat susah sekali untuk dipraktekkan Bapak Ibu. Ya kadang-kadang itu karena pola pikir kita yang sudah dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin zaman dulu kalau tidak mengerjakan tugas misalkan dipukul pakai penggaris gitu ya. Anak dulu tuh kuat gitu loh, anak sekarang cemen gitu kan. Wah ini memang kan tadi saya sudah katakan Bapak Ibu ya, zaman itu berubah. Ya, andai kata zaman tidak berubah ya pasti kita akan melakukan hal sama Bapak Ibu. Ya, ternyata sekarang aduh ya, zaman itu sudah berubah. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa tidak terlihat ya, tapi kita atau saya akan bacakan contoh gini. Guru berkata, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu termasuk penghukum loh Bapak Ibu. Sedangkan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa itu membuat orang merasa bersalah. Lalu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ini teman. Lalu menghitung dan mengukur pemantau dan terakhir manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi manajer ini sebenarnya ada hubungannya nanti dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya. Lalu atau ciri khas juga banyak Bapak Ibu kalau penghukum itu, kalau kamu tidak melakukan awas ya rasakan. Lalu kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres gitu. Ayolah lakukan demi ibu. Nah itu teman dari teman tuh biasanya semakin sini tuh nadanya semakin rendah Bapak Ibu. Ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Apa peraturannya? Jadi kalau pemantau hanya apa peraturannya, sedangkan kalau manajer apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi memang untuk manajer ini ya kalau bisa kita semua ya kita melakukan yang manajer ini Bapak Ibu. Tapi memang secara teori seperti itu Bapak Ibu. Tapi dalam prakteknya mungkin ya itu kita harus perlu banyak belajar Bapak Ibu. Saya pun ini saya banyak penghukum Bapak Ibu karena memang spontan gitu ya, tiba-tiba aja. Lalu di manakah saya? Nah ini nanti kita bisa introspeksi diri masing-masing ya Bapak Ibu. Kira-kira kita kalau di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa? Kira-kira kalau di rumah mungkin ya seperti misalkan pemantau ya di sekolah ya usahakan manajer Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir materi kita, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Ini restitusi. Nah, cara paling mudah untuk melihat restitusi adalah kita harus tahu dari ciri-cirinya Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Nah ini kadang-kadang Bapak Ibu kita cari bahasanya lah, supaya tawaran kita itu bukan seakan-akan paksaan. Lalu restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi
Contoh kemarin kegiatan restitusi yang sudah dilakukan mungkin seperti Pak Seto ya, yang beberapa waktu lalu ada murid ya yang berantem gara-gara class meeting ya, misalkan basket gitu ya. Nah itu harus di dua belah kelompok itu harus didamaikan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti di sini baik, di luarnya tidak baik. Nah ini bagaimana cara restitusi? Ada namanya segitiga restitusi. Kalau kita melihat kejadian seperti itu, pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, contoh perbuatan berantem ya Bapak Ibu ya. Yang kedua belah pihak itu harus kita ademkan dulu. Sabar gitu ya. Kita jangan sampai jadi orang yang sama-sama di posisi mereka juga. Lalu validasi tindakan yang salah. Lalu di sana kita masuk Bapak Ibu, kira-kira kamu mukul teman kamu itu salah atau enggak? Contohnya seperti itu. Kan berantem contohnya Bapak Ibu ya. Kira-kira pasti anak itu jawabannya pertama enggak gitu kan. Karena dia melakukan A misalkan. Tapi terus kita pancing Bapak Ibu, di mana anak tersebut itu melakukan kesalahan. Pasti nanti ujung-ujungnya, iya Pak, saya mukul dia. Iya, saya juga merasa bersalah nih Pak. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kalau kamu mukul dia, itu kan mukanya merah tuh ya. Apa yang kamu lakukan? Ya Pak, mungkin saya akan beli obat Pak, misalkan. Beli obat buat lukanya dia sembuh. Itu namanya segitiga restitusi. Tetapi kalau ada aturan di sekolah yang sudah masalah berantem, ya itu sudah bisa kita terapkan konsekuensinya Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau teori restitusinya seperti ini. Tapi kita balik lagi Bapak Ibu, kita mau konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman kan nggak ada Bapak Ibu ya. Semua aturan di sekolah ini kan ada aturannya. Nah, dan yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Ya Bapak Ibu semuanya, mungkin kurang lebih kalau 60 menit ya Bapak Ibu waktunya ya. Jadi mohon ya, apa yang saya katakan di sini juga saya juga baru belajar Bapak Ibu ya. Dan kita juga sama-sama belajar Bapak Ibu bagaimana ya, khususnya kita menjadi guru yang keren lah, gitu, tanda kutip lah. Dan banyak sekali teori-teori yang bisa kita pakai dalam pembelajaran. Apalagi anak-anak kita juga sekarang ini dapat mencari informasi banyak sekali di internet Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu, satu aja. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Sudah 60 menit Pak kan? 57. 57 ya, silakan Bapak Ibu sambil nunggu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bu Tati silakan. Terima kasih waktunya Pak Sandi. Terkait dengan tadi yang kata kalau terlambat suruh baca Al-Quran, sementara di atas lagi kebiasaan ada pesan. Itu kok bisa dibilang adanya melanggar? Maksudnya biar di atas baca, di bawah juga ikut baca gitu. Maksud saya seperti itu. Mana itu Pak? Ya ini sebenarnya ada kejadian di sekolah sebelah ya Bapak Ibu ya. Sekolah sebelah jadi ya memang kita ya tinggal kita bahasakan saja Bapak Ibu ya. Tinggal kita bahasakan saja Bapak Ibu ya, ini sudah konsekuensinya ya, karena memang anak itu seperti itu. Karena kita harus bisa punya data juga Bu Tanti dan guru-guru rekan semuanya. Bukan maksudnya itu hukuman, enggak sebenarnya. Tinggal kita bahasanya saja ya kan, anak juga lagi tadarus gitu kan, dan dia wajib mengikuti seperti itu. Jadi ya memang ada pemahaman yang berbeda Bapak Ibu. Tapi kalau kita pemahaman konsekuensinya paham, ya kita sudah sepakat Bapak Ibu. Gitu. Terima kasih Bu Tanti. Oke, saya kembalikan ke Bu Ranti. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sandi atas penyampaian materinya pada siang hari ini. Mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang kita dapatkan pada siang hari ini mengenai budaya positif yang insya Allah mungkin bisa kita terapkan bersama di SMA Negeri 20 Jakarta.
Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa sama-sama menerapkan budaya positif tersebut dengan baik demi kesuksesan kita bersama, terutama buat siswa-siswi kita. Doa menurut keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Selesai. Demikianlah kegiatan aksi nyata pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Rizky Batista Sandi selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.